Experiencing. Tahap 5, cara kerja Google Search. Jadi setelah website, jadi experiencing ini sebenarnya terus diukur walaupun website sudah ranking. Walaupun sebenarnya pada saat mau ranking juga Google sudah mengukur experience dengan sebuah website, apakah dia misalnya mobile friendly, apakah dia page speed-nya bagaimana. Tapi setelah website ranking pun, Google tidak berhenti untuk mengecek seberapa bagus experience user terhadap website itu. Misalnya ketika di SERP. SERP itu misalnya kita coba buka di sini ya. SERP misalnya kita coba buka Google. Kita coba buka misalnya jual action kamera. Nah, apakah ketika user mencari keyword itu, apakah orang mengklik? Jadi ketika ada hasil misalnya yang agak atas tapi jarang orang yang klik, nah itu akan membuat bermasalah. Mungkin saja apakah itu karena brandnya atau apa karena judulnya kurang menarik atau apapun itu, ketika ada website yang sedikit yang mengklik, itu bisa berbahaya terhadap rankingnya. Kemudian, apakah kontennya, apakah user bisa menemukan kontennya? Anggaplah misalnya ini ya, anggaplah ada sebuah website, anggaplah kayak Action Plaza Kamera. Ini ketika saya buka, anggaplah ternyata kontennya websitenya error nih. Kontennya tidak muncul. Ini alhamdulillahnya muncul ya. Tapi misalnya kalau kontennya tidak muncul dan itu berlangsung cukup lama, maka itu akan membuat Google akan rankingnya akan Google turunkan. Kenapa? Karena user tidak bisa menemukan kontennya. Dan itu bagaimana Google tahu? Jadi apa yang terjadi adalah ketika misalnya orang buka seperti ini, orang langsung tutup lagi. Lalu balik, baru dibuka sebentar, anggaplah seperti ini. Dibuka sebentar, anggaplah tidak ada kontennya, tidak ada kontennya, langsung ditutup. Langsung balik ke sini, cari yang lain misalnya. Bukalapak aja misalnya. Di sinilah misalnya dia betah. Oh, ada nih lengkap. Oke. Nah, kalau itu terjadi pada website kita, konten kita tiba-tiba hilang atau mungkin tiba-tiba sangat lambat sehingga kontennya tidak bisa diakses dan itu berlangsung cukup lama, artinya Google cukup yakin bahwa website kita yang bermasalah, maka itu akan Google turunkan rankingnya. Itulah mengapa experience itu sangat penting untuk kita jaga meskipun website sudah ranking. Lalu, ketika misalnya kompetitor memiliki features lain. Jadi ini saya lihat nih sekarang sudah mulai berkembang ini ya. Ketika video ini dibuat, ini sudah mulai berkembang. Ini diposting tanggal 16 Mei 2023. Sekarang orang sudah bisa, tidak harus membaca artikel. Sudah dibuatkan di sini versi audionya. Wells Fargo agrees to $1 billion payout to settle shareholder lawsuit over fake account scandal cleanup. Itu judulnya By kan? Robert Hart. Top line. Wells Fargo has agreed to pay $1 billion to settle a class action suit over the way it handled the cleanup of its phony account scandal, according. Betul kan? Jadi ini user experience, dia berusaha memperbaiki user experience-nya. Kalau kompetitor misalnya sudah meningkatkan user experience seperti ini, lalu kita tidak, dan ternyata user itu menyukai. Jadi ini tergantung ya kalau user menyukai. Kalau ketika user misalnya akses dari mobile dan mungkin dia lagi susah untuk membaca, tapi dia misalnya lagi di jalan, dia lebih suka mendengar. Nah, itu akan membuat kita kalah dari segi user experience. Ini ketika kompetitor sudah lebih baik, kemungkinan website kita akan dihindari kan. Oh, ini tidak bisa nih pakai audio. Jadi, walaupun kita sudah ranking, kita harus tetap mengembangkan bagaimana supaya experience user itu semakin bagus. Semakin user betah dengan website kita, semakin user bisa mengunjungi halaman demi halaman karena kontennya berkualitas. Semakin website itu punya nilai competitiveness untuk terus bertahan di Google. Bahkan mungkin bisa mendapatkan traffic lebih besar dan ranking yang lebih naik dari waktu ke waktu. Oke, itu tentang experiencing.